Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Senang sekali saya Bella bisa kembali hadir untuk bersama dengan narasumber kita untuk men-sharingkan success story, kisah inspiratif, informatif, dan edukatif bagi para penonton setia YouTube channel Total Quality Indonesia. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan diklik tombol merahnya dan dinyalakan loncengnya. Pandemi mulai melandai akhir-akhir ini, akan tetapi orang tua rupanya harus tetap waspada karena informasi telah munculnya beberapa kasus terkait dengan penyakit baru yang mengancam anak-anak. Kasus hepatitis akut yang menimpa sejumlah anak-anak begitu misterius dan menimbulkan ketakutan. Banyak sumber-sumber hoax dan teori-teori dari berbagai pihak yang justru semakin meningkatkan kecemasan dan ketakutan dari para orang tua bagaimana caranya untuk menghadapi ancaman penyakit baru yang misterius itu. Narasumber kita kali ini akan membagikan informasi mengenai hepatitis akut dan bagaimana cara yang bijaksana untuk melakukan pencegahannya. Beliau merupakan Dr. Pongky Suryotriwati, spesialis anak full-timer dari RS Indriati, Solo Baru. Halo, selamat siang Dr. Pongky. Selamat siang. Iya, selamat siang dokter. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya ya dokter ya untuk hari ini bisa hadir di tengah-tengah pemirsa Success Talk Total Quality Indonesia untuk bisa membagikan informasi dan memberikan edukasi kepada para pemirsa kami. Seperti itu dokter. Oke, baik. Dokter, ini mungkin langsung masuk saja ya dokter ya kepada topik yang saat ini sedang marak ya. Akhir-akhir ini kan kita sedang marak kasus hepatitis akut terutama pada anak-anak. Nah, menurut dokter Pongky sendiri, bagaimana sih sebenarnya dengan kasus hepatitis akut ini dokter? Ya, selamat siang semuanya ya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Amin. Masalah yang baru trending ya untuk saat ini setelah COVID-19 mulai mereda, mulai terjadi, ada yang mengejutkan di dunia yaitu penyakit yang disebut hepatitis akut. Oke. Ini pertamanya itu dari Inggris dulu di 2 April 2022. Jadi baru saja ya, baru saja. Kemudian dengan cepat menyebar ke Eropa dan juga akhirnya dugaan itu. Jadi ini semuanya tuh masih dugaan ya, masih dalam penelitian karena dinamakan hepatitis akut karena gejalanya adalah memang mirip hepatitis akut. Oke. Jadi kenapa disebut misterius? Itu karena hepatitis virus yang sudah ada itu adalah jenis hepatitis A, B, C, D, dan E. Itu pada pasien hepatitis akut yang di Eropa itu, Inggris dan lain-lain, itu tidak diketemukan. Oh, oke. Jadi non A, hepatitisnya tuh non A, non B, non C, non D, non E. Tetapi juga ini karena masih baru sekali, mereka semuanya termasuk Indonesia mulai meneliti sebetulnya apa sih hepatitis akut yang terjadi gitu. Dan kenapa kok yang diserang itu kebanyakan anak seperti itu. Jadi disebut hepatitis akut misterius karena memang misterius, penyebabnya secara pasti belum diketahui. Seperti itu. Oh, baik. Nah, ini kan menarik sekali ya dokter karena secara ini disebut sebagai hepatitis tetapi juga berbeda dari hepatitis yang biasanya. Nah, menurut dokter sendiri dari apa yang dokter ketahui, kira-kira apa sih dokter gejala dan ciri-ciri dari penyakit hepatitis akut ini pada anak-anak? Dan kira-kira apa sih yang mungkin ada perbedaannya dengan hepatitis yang pada umumnya seperti itu? Ya. Jadi pada hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya ini, gejalanya pertama itu malah mual, muntah, lemas, kemudian tahap berikutnya itu disertai diare, kemudian baru kalau sudah lanjut itu baru kuning,
Oh, oke. Kalau yang hepatitis yang A, B, C itu malah menonjol kuningnya. Iya, kuning dulu ya biasanya ya, seperti itu. Kuning dulu, terus kemudian tampak lemas, tampak dan lain-lain, tapi malah kebanyakan nggak diare dulu gitu. Tapi ada diarenya untuk anak-anak. Kemudian baru setelah berapa lama baru timbul kuning di mata dan di kulit. Oh, oke. Mata dan kulit. Kemudian hepatitis yang akut ini cepat sekali. Jadi akut itu adalah penyakit yang mendadak, dalam waktu yang cepat berubah menjadi serius. Itu definisi dari akut. Oke. Jadi gejalanya lebih cepat ya dok ya, untuk menjadi lebih serius seperti itu ya dok ya? Iya. Dalam hal hepatitis akut misterius ini 1 minggu sudah langsung berat. Oh, oke. Berarti tahapnya sudah langsung bisa dengan cepat ke tahap kronis seperti itu ya dokter ya, untuk yang hepatitis akut ini ya? Bukan berlanjut ke kronis ya, karena ya ini akut masih belum berlanjut ke, kalau kronis itu memerlukan waktu berbulan. Oke. Ya misalnya penyakit TBC itu mulai awal udah ada gejalanya, kemudian terdeteksi, diagnosis, kemudian perlu pengobatan lama karena penyakit ini ada di dalam tubuh juga lama sekali gitu, sampai berbulan-bulan bahkan 1 tahun gitu. Itu contoh penyakit kronis. Jadi hepatitis yang misterius itu belum terjadi, belum terbukti untuk menjadi kronis, belum. Sampai saat ini masih akut, masih mendadak, kemudian sembuh. Jadi akut gitu karena virus ya. Virus itu self-limited disease, artinya bisa sembuh sendiri gitu. Seperti virus influenza, juga akut, tiba-tiba batuk, pilek, panas, demam, sakit tenggorokan, tetapi dalam waktu beberapa hari atau minggu itu bisa sembuh sendiri kalau kausanya atau penyebabnya virus gitu. Ini akut. Jadi definisi akut tuh seperti itu ya. Akut tuh bisa jadi kronis, tapi belum untuk hepatitis yang misterius ini. Oke, baik, terima kasih ya Dokter Pongki untuk infonya. Nah, kemudian dokter kan sempat ada beberapa kabar yang beredar menyatakan bahwa penyakit hepatitis akut ini bisa menular melalui udara atau makanan atau hewan dan sebagainya. Nah, menurut dokter sendiri kira-kira media penularannya ini sementara yang diketahui ini apa ya dok ya? Ya, jadi menurut penelitian yang sudah rilis sementara dari WHO, itu yang diketemukan itu adalah virus yang namanya adenovirus. Oke. Juga virus COVID, SARS-CoV-2, COVID-19. Kemudian ada juga yang ketemu di situ virus cytomegalovirus. Ya. Oke. Kemudian ada yang EBV virus. Jadi bermacam-macam virus ada dalam kasus yang diteliti di Inggris dan Eropa oleh WHO. Nah, karena adenovirus itu seperti COVID, SARS, COVID ini 19 ya, menularnya kan lewat pernafasan, droplet. Oke. Droplet. Jadi karena ketemu itu, makanya juga diperkirakan juga. Semuanya kan masih perkiraan ini. Betul. Belum dirilis resmi ya. Ketemu adenovirus, maka waspada bahwa ini adalah droplet infection. Selain itu, karena ada virus-virus yang lain dan kondisinya seperti penyakit hepatitis A yang penularannya itu adalah oral fekal. Ya. Jadi dari tinja, kemudian virusnya itu bisa menular lewat makanan, minuman, gitu. Jadi kalau oral itu seperti itu. Sehingga sementara ini
penularannya itu lewat makanan, minuman yang tidak bersih, dan juga droplet infection. Ini perkiraan sementara. Oke, berarti lewat perkiraan sementara itu yang perlu kita waspadai media penularannya adalah lewat makanan dan minuman yang mungkin tingkat higienitasnya masih belum terjamin, dan juga lewat droplet seperti itu ya dokter ya? Ya. Oke, baik. Nah, kalau menurut informasi yang simpang siur dokter, ini kan banyak informasi simpang siur yang beredar di masyarakat ya tentang penyebab dari hepatitis akut. Nah, boleh nggak dokter menjelaskan kira-kira kalau menurut dokter sendiri yang sudah diketahui oleh rekan-rekan sejawatnya, kira-kira penyebabnya ini apa ya dokter ya yang bisa menimbulkan penyakit ini pada anak-anak ya? Kenapa kok banyak yang kena itu justru di anak-anak ya, seperti itu dokter? Ya, makanya disebut misterius ini. Kenapa kok dewasa enggak? Justru di bawah 16 tahun. Dan betul. Ternyata yang paling banyak adalah di bawah 10 tahun. Seperti itu. Dan ya perkiraannya juga masih perkiraan juga nih. Karena mereka belum vaksin. Belum vaksin karena itu kan ada diketemukan beberapa kasus itu ada bersamaan dengan COVID. Oke. Eropa. Jadi perkiraannya juga karena mereka yang kasus itu sebagian besar belum vaksin. Jadi yang dewasa lansia kan sudah vaksin semua. Oke. Ini perkiraan justru karena belum vaksin SARS-CoV-2, COVID-19, maka anak-anak yang diserang. Dan ternyata memang benar di bawah 5 tahun, bahkan ada yang baru 2 bulan kena. Oh, oke. Oh, kalau begitu berarti ada informasi, saya sempat baca-baca, katanya kan ada informasi yang menyatakan bahwa sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa salah satu penyebab dari hepatitis ini adalah kemungkinan akibat vaksin yang diberikan pada anak-anak. Nah, itu berarti teorinya nggak benar ya, dokter ya? Seperti itu ya? Malah kebalikannya ya, malah kebalikannya. Justru kalau sudah divaksin, sementara begitu ya, justru kalau sudah divaksin COVID-19 itu malah tidak terkena penyakit yang misterius ini. Seperti itu ya. Ini data terakhir dari Indonesia, tanggal 23 Mei yang lalu. Ini ada yang dilaporkan sebanyak 16 kasus. 16 kasus. Oke. Dilaporkan. Ini yang probable, ini hanya 1. Yang 15 masih pending classification. Artinya yang probable itu adalah diperiksa virus hepatitis A, B, C, D, E negatif semua. Oke. Dan diketemukan enzim SGOT. Kita kan kalau liver itu kita periksa enzimnya ya, liver. Betul. Masyarakat tahu adalah SGOT. Itu angkanya di atas 500 international unit per liter. Dan kemudian diderita oleh anak kurang dari 16 tahun. Itu definisi dari probable. Oke. Dan juga ya, jadi definisinya sampai saat ini masih ABCDE virusnya negatif, kemudian SGOT-nya lebih dari 500 IU per liter. Itu dan ada gejala hepatitis. Tadi lemah, lesu, kuning, kemudian tinjanya pucat, gitu. Itu tadi belum saya sebut ya, tinjanya pucat, tidak berwarna. Oh, oke. Ini probable. Sedangkan yang 15 lainnya kasus itu pending classification, itu karena belum selesai memeriksa penyebabnya yang lain. Yang satu tadi patogen lain, misalnya bakteri, kemudian jamur itu sudah disingkirkan. Oh, oke. Dan ini kasus satu ini meninggal. Oke.
Berarti dari 16 itu baru satu yang benar-benar dipastikan ya dokter ya, bahwa ini termasuk golongan hepatitis akut, sedangkan yang 15 lainnya itu masih dalam proses pemeriksaan, seperti itu ya dokter ya. Baik-baik. Soalnya kalau ada beberapa teori juga dokter, mungkin ada studi-studi di lapangan yang menyatakan bahwa untuk orang yang sudah terkena penyakit COVID-19 itu lebih rentan untuk mengalami kerusakan pada hatinya juga, seperti itu. Nah, ini yang mungkin dikaitkan oleh orang-orang, apakah relevan apabila anak-anak itu sudah pernah terkena COVID-19, dia akan lebih rentan untuk mengalami hepatitis akut, dok? Kira-kira itu menurut dokter bagaimana? Sampai saat ini, teori itu masih dalam hipotesis. Jadi masih dalam penelitian apakah anak itu sudah pernah menderita COVID dulunya atau long COVID berkepanjangan, atau COVID yang berat yang melibatkan sampai ada pembekuan darah. Dan ini masih dalam penelitian, satu demi satu kasus itu diteliti di Eropa, juga di Indonesia. Jadi Indonesia, Kemenkes, IGAI bersama-sama dengan WHO bekerja sama untuk meneliti hepatitis akut misterius ini supaya tidak menjadi misterius lagi gitu. Iya. Oke, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya dokter ya sama seluruh orang tua ya. Nah kira-kira kalau menurut dokter langkah terbaik saat ini ya untuk mencegah penyakit hepatitis akut pada anak-anak kita itu seperti apa ya dokter ya? Ya, ini ada hubungannya dengan hipotesis penyebab tadi. Hipotesisnya adenovirus dan mutasi dari COVID-19. Ya. Kemudian kemungkinan juga ada patogen lain. Jadi benar-benar diteliti apakah itu penyakit baru, virus yang baru, atau COVID-19 yang bermutasi, atau virus, sehingga pencegahannya sesuai dengan itu. Masih juga bermasker, ya, terutama di tempat kerumunan dan di ruang tertutup. Yang kedua, cuci tangan yang bersih. Cuci tangan sebelum pegang, sesudah pegang benda-benda atau mau makan. Mungkin ya dokter ya. Gitu ya. Kemudian juga makanlah yang matang, jangan makan mentah dulu. Jadi termasuk ini ya. Kalau di Jawa ini namanya gudangan. Kalau di Sunda namanya karendok. Oh oke, saya paham. Sayur-sayuran yang kayak lalapan mentah begitu ya dokter ya, mungkin ya. Betul. Iya. Kalau Surabaya itu rujak cingur ya. Iya, biasanya kan ada sayur-sayuran yang mentah yang diolahnya secara mentah ya dokter ya, seperti itu. Apakah sudah ada dokter kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh rumah sakit? Mungkin untuk Rumah Sakit Indriati mungkin apakah sudah ada langkah-langkah untuk bersiap menghadapi penyakit ini dokter? Sudah. Jadi dari Kemenkes sudah ada SOP untuk waspada terhadap adanya hepatitis akut misterius. Yang adalah pelaporan, pencatatan dan pelaporan oleh siapapun yang menemukan itu, dokter puskesmas, dokter di rumah sakit, bidan, perawat yang menemukan itu harus mengisi form laporan. Kemudian segera dirujuk dalam kondisi yang belum berat. Kemudian memeriksa apa yang bisa diperiksa dulu, misalnya TC, laboratorium untuk virus hepatitis A, B, dan C. Karena yang D dan E belum bisa di sini. Yang B itu masih di beberapa center yang besar. Saya mendengar dari berita di TV bahwa rumah sakit daerah, provinsi, semua akan dikirim pemeriksaan hepatitis D. Wow,
Jadi biar lebih cepat bisa dianalisa seperti itu ya dokter ya. Akan dikirim untuk rumah sakit. Dan untuk di Surakarta, ya kan di Solo nih. Betul. Rumah sakit rujukannya ada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi. Oke. Baik. Kalau saya baca di Surabaya, Dr. Sutomo, dan Malang, Jawa Timur juga rumah sakit yang tipe A, kelas A. Baik. Rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes yang bisa menangani hepatitis akut misterius dengan segala obat dan penanganan yang lengkap. Itu karena kalau sudah berat, sudah jadi fulminan itu yang berat, hepatitis fulminan itu yang mengancam jiwa, itu memang pemeriksaan laborat harus sering, lengkap, dan segera diberikan koreksi-koreksi apa yang dibutuhkan oleh penderita itu. Oke, baik. Nah, dokter mungkin bisa dikasih tips-tipsnya ya dokter ya untuk para orang tua bagaimana supaya mungkin sebagian dari kita kan kalau beberapa anak itu kan kadang ada yang muntah ya kan, ada yang diare ya kan. Nah, kira-kira itu apa langsung harus cepet-cepet dibawa ke dokter atau ke rumah sakit atau bagaimana ini dok ya? Karena kan katanya kan kalau kondisinya masih ringan ya sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Nah, ini kira-kira batasannya ini seperti apa dok? Kira-kira supaya orang tua ini tidak salah dalam membawa anak-anaknya ini ya, nggak terlalu dini atau mungkin nggak sampai telat seperti itu dok. Mungkin bisa dibagikan dok tips-tipsnya? Ya, tips untuk saat ini memang lebih baik dini daripada terlambat ya. Oke. Sudah muntah dan makanan minuman nggak bisa masuk. Biasanya muntah kemudian diminumi muntah lagi, muntah lagi, apalagi makanan itu sudah harus dibawa ke layanan kesehatan terdekat. Oke. Sistem rujukan akan berlaku dari pos kesehatan ke puskesmas, dari puskesmas ke rumah sakit yang terdekat, baik itu negeri maupun swasta, seperti itu ya. Dia juga diare. Yang namanya diare itu adalah berak cair yang tidak ada ampasnya atau ampasnya hanya sedikit, dari 3 kali sehari. Lebih dari 3 kali ya dok ya? Oke. Kalau dulu 6 kali, sekarang udah dikurangi. Supaya lebih awal tangani. Kemudian anaknya lemes gitu, nggak mau main, nggak mau aktivitas seperti itu. Itu sudah harus dibawa sebelum terjadinya kuning. Warna kuning mata itu berarti sudah lumayan lanjut ya. Iya, berarti kalau bisa sekarang justru harus sedini mungkin ya dokter ya, disarankan ya. Kalau memang kita melihat ada muntah atau mungkin diare yang lebih dari 3 kali pada anak-anak, kita harus segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu ya dok ya. Oke, nah baik dokter, kira-kira apa ada terakhir dokter, apakah ada pesan dari dokter kepada para orang tua yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini dokter? Ya, diulangi lagi pesannya tadi ya, untuk para orang tua tidak perlu panik, jangan terlalu cemas, tapi tetap waspada apa yang terjadi pada putra putrinya ya, diamati dari jam ke jam, apakah dia lesu, apakah dia nggak mau makan, seperti itu. Kemudian berikutnya kok muntah, kemudian berikutnya lagi kok diare, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi makan dan jaga makan dari masakan atau bahan masakan yang dimasak ya, jangan mentah. Kemudian tetap prokes ketat ya, tetap bermasker, tetap bercuci tangan dengan seringnya gitu. Sering sekali cuci tangan ya, seperti dulu lah, seperti waktu COVID level 4. Tetapi lebih longgar ya,
Ya. Misalnya di ruang terbuka lagi jalan-jalan nggak ada kerumunan, ya udah maskernya dilepas. Oke. Dan vaksin ya, vaksinnya untuk anak-anak supaya dilengkapi hepatitis B, hepatitis A. Betul. Ya kan? Ada, tapi memang hepatitis C belum ada vaksinnya. Kemudian vaksin influenza juga untuk anak-anak sudah ada. Seperti itu. Di sini ada ya, vaksin influenza itu yang untuk memperkuat daya tahan anak supaya nggak sering kena flu ya. Oke. Daya tahan turun ya gampang terkena penyakit yang lainnya, termasuk yang COVID dan hepatitis akut misterius. Baik, jadi jangan terlalu khawatir dan terlalu cemas atau panik seperti itu ya dokter ya. Tetap menjaga progres, tetap lengkapi juga vaksin ya kan. Kalau memang memungkinkan tuh vaksin, segera vaksin juga ya. Lebih baik telat daripada nggak sama sekali ya dokter ya. Seperti itu. Nah, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Pongky. Terima kasih sekali lagi ya kepada Dr. Pongky yang pada hari ini sudah meluangkan waktu kepada kita ya untuk membagikan informasi dan edukasi kepada para pemirsa channel YouTube Total Quality. Terima kasih juga kepada semua yang sudah menonton Success Talk Total Quality, dan kita akan kembali lagi tentunya dengan narasumber dan tema yang berbeda. Apa kabar? Sukses! Berada di wilayah satelit kota Solo yang terus tumbuh diikuti daerah sekitarnya, semua aspek pada masyarakat juga bergerak begitu dinamis. Maka layanan kesehatan juga dituntut untuk tumbuh seimbang. Kami memiliki tekad hadir dan mengisi ruang ini menjadi sebuah rumah sakit swasta dengan pengembangan total kapasitas terbesar di Jawa Tengah. Terdapat 3 nilai yang kami junjung tinggi untuk mewujudkan visi kami, yaitu menjadi rumah sakit unggulan berstandar internasional dan terpercaya. Caring, integrity, dan inovatif. Kami melayani penuh perhatian, tulus, sepenuh hati, dan kekeluargaan. Yang kedua adalah integrity, kejujuran dan kesetiaan. Dan yang terakhir adalah inovatif. Kami selalu menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Rumah Sakit Indriati mempunyai 4 Center of Excellence, yaitu layanan Indriati Cancer Center. Di sini kami melayani dengan konsep pelayanan yang multidisiplin dan komprehensif. Kami memulai dengan deteksi dini, kemudian konsultasi dengan dokter, ada radioterapi, kemoterapi, dan juga ahli bedah onkologi, dan kami juga memiliki breast clinic. Center of Excellence yang kedua adalah Indriati Heart Center. Di sini kami juga memiliki peralatan yang cukup lengkap, mulai dari diagnostik, kemudian juga diagnostik yang invasif, preventif, dan penanganan jantung secara rehabilitatif. Layanan unggulan yang ketiga adalah Orthopedic Center. Di sini kami juga memiliki fasilitas-fasilitas yang mutakhir seperti misalnya artroskopi. Jadi kami juga melayani deteksi dini, kemudian terapi dan rehabilitasi medik dengan inovasi teknologi penanganan yang mutakhir. Layanan unggulan yang terakhir adalah Brain and Spine Center. Di sini segala upaya kami lakukan untuk menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat di bidang brain and spine. Kehadiran Rumah Sakit Indriati dengan visi berstandar internasional sebetulnya merupakan sebuah komitmen kami yang harus kami capai, bahwa rumah sakit ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang bermutu,
dan sama dengan layanan di negara tetangga, sehingga teman-teman kita atau masyarakat di sini itu tidak perlu jauh-jauh terbang ke negara tetangga untuk mencari layanan yang baik dan bermutu. Kami akan menyediakan di Rumah Sakit Indriati ini dengan layanan SDM yang berkualitas, kemudian juga fasilitas yang berkualitas. Kami ingin bekerja untuk bangsa Indonesia yang lebih sehat. We work for healthier Indonesia. Kami bekerja untuk bangsa Indonesia yang lebih sehat.